Pernahkah Anda menyaksikan seseorang yang mengeluh, Romo ini khotbahnya ngebosenin, atau komunitas itu kok berisik banget sih doanya? Sobat, hati-hati, jangan biarkan diri kita terpengaruh. Injil hari ini mengungkapkan rahasia jebakan penyakit rohani yang sama dengan orang Farisi zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita melihat Yesus menegur orang-orang angkatan zaman itu yang menolaknya dan juga menolak Yohanes Pembaptis. Nah, disinilah saya jadi tergeliti untuk merenungkannya. Yohanes Pembaptis muncul dengan gaya spiritualitas yang asketis, keras, mati raga, dan puasa. Nah, sementara Yesus muncul dengan gaya yang sangat berbeda, lebih inkarnatoris, masuk dalam kehidupan sehari-hari, makan dan minum dengan sukacita. Nah, walau beda, keduanya benar dan sah-sah saja. Namun anehnya, mereka tetap saja menolak keduanya. Yohanes dibilang kerasukan setan karena terlalu keras. Yesus dibilang pelahap karena terlalu bebas. Padahal Yesus menyatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sobat terkasih, coba bayangkan sejenak. Anda adalah seorang dokter. Lalu ada dua pasien di hari yang sama dan datang kepada Anda. Keluhan mereka berdua sama-sama terkena radang tenggorokan. Namun, keduanya memiliki kondisi tubuh yang sedikit berbeda, sehingga Anda memberi pasien pertama dengan obat pil pahit dan yang kedua dengan obat sirup yang manis. Lalu tiba-tiba mereka berdua datang lagi untuk komplain dan protes pada Anda dan membuang obatnya masing-masing hanya karena obatnya berbeda walaupun penyakitnya sama. Nah, bagaimanakah menurut Anda, sobat? Apakah dengan begitu mereka bisa sembuh? Tentu tidak, bukan? Bukankah tinggal taat saja? Kan mereka sudah tahu ini dari dokter, bukan dari orang yang tidak kompeten. Yang penting resepnya benar, sesuai ilmu kedokteran dan bukan obat sembarangan. Dalam hidup rohani pun sama. Selama ajaran dan cara itu datang dari gereja dan tidak bertentangan dengan iman Katolik, bukankah kita tak perlu terlalu mempersoalkan jenis atau gaya rohaninya? Nah, sobat, begitulah kira-kira angkatan yang ditegur Yesus di zaman itu. Mungkin kita juga secara tak sadar terjebak dalam hal ini. Kadang beberapa orang mengomentari romo atau pastor dan membandingkannya dengan pastor yang lain. Pastor A itu homili atau khotbahnya membosankan, sementara pastor B itu khotbahnya terlalu keras. Lalu pastor C itu terlalu lembek. Atau kadang kita membandingkan kebijakannya. Pastor paroki yang sebelumnya itu lebih benar keputusannya daripada pastor kepala yang sekarang. Nah, kemudian pertanyaannya, bukankah ini sama dengan orang-orang zaman itu yang menolak Yohanes Pembaptis dan Yesus yang tampil dengan dua gaya yang berbeda, namun sama-sama dari Allah dan buahnya pun sama, yaitu pertobatan dan kerajaan Allah. Bukan berarti kita tak boleh berdialog atau menyampaikan masukan kepada pastor. Tetapi satu hal yang perlu kita jaga adalah hati kita.
Apakah saya sungguh mencari kebaikan gereja atau hanya ingin memuaskan selera saya sendiri? Begitupun dengan organisasi atau komunitas Katolik. Kadang kita begitu tergoda untuk menghakimi dan membanding-bandingkan. Oh, komunitas ini terlalu hening seperti kuburan saja. Yang satu itu terlalu berisik. Mungkin yang pendiam kemudian menghakimi yang ramai sebagai kurang sakral, dan si ramai kemudian menghakimi si pendiam sebagai kurang semangat. Padahal dua-duanya sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bukankah yang menjadi fokus seharusnya adalah buahnya, bukan? Dan buah yang dihasilkan tentu ditentukan oleh akarnya. Maka saya sangka, bukankah lebih penting untuk mendalami ketimbang menghakimi? Sobat, kalau Anda melihat sebuah orkestra, bukankah dalam orkestra itu ada bermacam-macam alat musik? Ada selo yang bernada rendah, ada trompet yang nyaring, ada biola yang mendayu. Namun di tangan sang dirigen yang ahli, perbedaan itu dirajut menjadi harmoni yang begitu indah. Saya kira begitupun gereja. Saya bersyukur gereja Katolik begitu kaya akan tradisi, karisma, dan devosional. Namun sekalipun kaya, tetap menjadi satu kesatuan tubuh Kristus seperti yang diajarkan oleh Rasul Santo Paulus. Nah, dalam orkestra, semua pemain bebas mengekspresikan keindahan alat musiknya, tapi perlu untuk mengikuti partitur yang sama dan taat pada sang dirigennya. Di mana sang dirigennya itu adalah Kristus sendiri sebagai kepala yang mengatur dan memimpin agar kekayaan ini menjadi harmoni yang indah demi kemuliaannya, agar kerajaannya menjadi nyata di bumi ini seperti di dalam surga melalui gerejanya. Saudara-saudariku terkasih, saya sangka akar dari semua penolakan ini adalah kesombongan rohani. Seringkali manusia merasa seleranya lah yang paling benar, padahal hakikat kebenaran adalah mendalami pribadi Allah itu sendiri, dan Allah tidak bisa dibatasi oleh selera kita pribadi. Sobat terkasih, marilah kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Apakah saya sering menjadi juri rohani yang hobi mengkritik khotbah Romo atau cara doa orang lain? Padahal hidup saya sendiri belum tentu benar. Maukah saya mulai melihat sisi positif dari perbedaan yang ada di paroki atau komunitas saya, alih-alih hanya menghakiminya saja? Maukah saya belajar mengenal Allah yang hidup dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, agar dapat menghasilkan buah-buah yang baik? Saudara-saudariku yang terkasih, jangan biarkan kesombongan membuat kita menolak rahmat Tuhan. Entah Tuhan menyapa lewat keheningan atau lewat sorak-sorai, entah lewat romo yang keras atau yang lembut, terimalah itu dengan rendah hati. Mari kita berhenti menjadi pengamat yang nyinyir dan mulailah menjadi pelaku firman yang menghasilkan buah. Karena pada akhirnya, hikmat Allah dibenarkan bukan oleh selera kita, tetapi oleh buah pertobatan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas kekayaan gerejamu yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau menyapa kami dengan berbagai cara dan rupa sesuai dengan kebutuhan jiwa kami. Ya Bapa, kami mohon, ampunilah kami jika selama ini kami sering menghakimi sesama, mengkritik para gembala kami, dan menolak saudara seiman hanya karena cara mereka berbeda dengan kami. Oleh karenanya ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, roh persatuan, dan jadikanlah kami alat musik yang taat pada sang dirigen. Mampukanlah kami untuk melihat kebaikan dalam setiap perbedaan dan bersatu hati membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Semoga kami lebih sibuk menghasilkan buah pertobatan daripada sibuk menghakimi orang lain. Semua ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.